Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Mari persiapkan hati, menyembah lagi untuk memuji Dia. Dia Yesus
Mari sama-sama bersukacita pagi hari ini. Kita mau menaikkan syukur kita pada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, oh ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima sesuatu yang baru terjadi pagi hari ini buat kita semua, karena kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, karena Dia yang menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa yang
Mari anak muda dimanapun kalian berada sekarang, kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini yang Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada pada saat hari ini, Tuhan. Kiranya Roh Tuhan selalu menjagai kami dan melindungi kami dan memberkati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya, amin. Pemberitaan firman pada hari ini saya berikan tema, mengapa sih kita harus bersyukur dalam segala hal? Ada suatu perintah dari Rasul Paulus pada jemaat Allah, ialah bersukacitalah senantiasa. Itu merupakan suatu perintah yang ingin kita taati. Namun kenyataannya dan realita kehidupan sekarang seringkali membuat kita tidak mungkin dapat menaati perintah tersebut. Untuk bersukacita saat ada hal yang menyenangkan terjadi sangat mungkin tidak akan sulit. Tetapi bagaimanakah kita dapat bersukacita senantiasa? Bagaimana bersukacita pada saat hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? Namun anehnya, justru inilah yang merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Yaitu ada satu ayat yang mengatakannya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dengan bunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan di dalam ayat ini adalah merupakan kehendak Allah bagi kita semua untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah dan malapetaka, kita harus tetap mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Namun kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak menaati Allah atau melawan kehendak Allah. Dan implikasi dalam ayat ini merupakan dengan kita tidak mengucapkan syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tindakan tidak mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan yang halus terhadap Allah. Dan tidak ada pemberontak yang mengalami penyertaan Allah. Ini merupakan suatu kenyataan yang dapat kita lihat dengan mengamati orang sekitar kita. Orang yang selalu mengeluh dan berpikiran negatif seringkali tidak mengalami penyertaan Allah dalam hidup mereka. Karena tidaklah mungkin Allah menyertai orang yang tidak taat dan melawan Allahnya. Tetapi, apakah mungkin kita dapat mengucapkan syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita buat selama-lamanya? Tentu tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur juga dalam saat kita didiagnosa dokter sedang menerima penyakit yang sangat parah, ataupun saat kita kecelakaan dan hal-hal yang buruk sedang terjadi. Tetapi, bukankah semua situasi ini tercakup dalam keadaan tanda kutip segala hal? Ini memberitahu kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan kita terhadap perintah Allah. Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak. Namun mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita? Kalau kita lebih mengerti alasan dibalik suatu perintah Allah tersebut, tentunya akan lebih mudah untuk kita menjalaninya. Jadi, teman-teman, saya mau menyimpulkan ayat ini,
yaitu kita dapat setidaknya ada 2 alasan mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa. 1, alasan yang pertama adalah keyakinan kita bahwa Allah tetap pegang kendali, tidak kira seburuk apapun situasi yang kita alami. Alasan yang kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang melawan kehendak atau tujuan iblis dalam hidup kita. Kalau kasih karunia oleh Tuhan Yesus kita dapatkan karena kita mengucap syukur, tentunya iblis pasti tidak senang. Maka dari itu kita harus mengucap syukur supaya tujuan iblis itu tidak tercapai dalam hidup kita. Karena iblis, jikalau kita mengucap syukur dan tetap berpegang pada Tuhan, kita akan dipegang kendali oleh Tuhan, bukan iblis yang pegang kendali atas kita. Jadi iblis tidak akan punya pegangan ke dalam kita sama sekali, karena kita sudah percaya, sudah mengucap syukur dalam segala situasi, sudah meyakini dan menaati perintah Tuhan dengan mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Maka Tuhan akan pegang kendali atas hidupmu. Dengan cara demikianlah kita dapat memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Jadilah taat dan mengucap syukurlah dalam senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan dapat pegang kendali atas hidup kami. Kiranya Tuhan dapat mengontrol kami agar kami dapat selalu mengucapkan syukur kepadamu Tuhan dalam situasi yang baik maupun yang tidak baik. Karena kami yakin Tuhan, di mana kami dapat mengucapkan syukur di hadapan-Mu, Tuhan dapat memberikan, menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, baik di rumah, baik di pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan pasti campur tangan dan ikut kendali atas mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu Tuhan sertai pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan, karena Tuhan mereka sudah percaya dan sudah belajar untuk menaati segala perintah yang Tuhan kerjakan dan Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup mereka. Juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di tempat di mana mereka dapat beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan, di situasi sekarang gereja-gereja dapat berperan aktif untuk dapat terus melayani walaupun dalam kondisi yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang baik bagi setiap jemaat-Mu yang rindu untuk selalu dekat di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan situasi yang sekarang Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan selalu di dalam kota kami, di dalam bangsa kami Tuhan. Kiranya musibah ini cepat berlalu dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami, segala pekerjaan kami, segala perkuliahan kami dengan normal tanpa kurang suatu apapun, karena Tuhan yang pegang kendali atas kami, atas hidup kami, atas bangsa kami, atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang baik. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang senantiasa memberkati kami, senantiasa memberikan kami selalu yang cukup Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.